dunia wal akhirah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka kalian akan beruntung dunia kalian dan akhirat kalian. Taqwa bimtithali awamirillah ala nur min Allah, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Allah di atas bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahi ala nur min Allah, dan menjauhi larang-larangannya Allah di atas bimbingan-bimbingannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gerhana bukanlah sebuah kejadian tabiiyah, kejadian hanya sekedar tabiat, sekedar kejadian. Akan tetapi gerhana adalah kejadian lahu ma'ani hakimah, memiliki kandungan-kandungan makna yang amat luar biasa. Di antaranya adalah minha, di antara makna-makna yang terkandung dari gerhana itu adalah bayanu kudratillah, menjelaskan si'ati kudratillah, betapa luas kudranya Allah, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana ini tidak ada lain kecuali hanya takhwifa, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, masyamsu wal qamaru illa ayatani min ayatillah, tidaklah matahari dan bulan kecuali dua tanda dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah mengirimkan tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran ini kecuali hanya takhwifa. Allah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kebesaran itu kecuali hanya untuk menakut-nakuti. Ini juga sama dengan disabdakan Rasul alaihi salatu wasalam, khawwafallahu yukhawwifullahu bihima ibadahu, Allah itu menakut-nakuti dengan adanya gerhana matahari dan gerhana bulan kepada hamba-hambanya. Maka dengan ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya adanya gerhana tidak ada lain kecuali hanya untuk takhwif, menakut-nakuti hambanya, bukan perkara tabiiyah, bukan perkara hakadha terjadi dengan bentuk bumi begini wala begitu, tidak. Akan tetapi itu gak ada lain kecuali hanya untuk takhwifa. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Adanya takhwifa, menakut-nakuti, itu berarti adalah hal yang muncul, pasti ada proses. Takhwifa adalah sebuah hasil, dan hasil pasti ada proses. Terkadang kita itu lupa dengan proses, kita itu hanya enak di hasil. Kita menjadi orang yang pinter itu hasil, pasti ada proses. Terkadang kita lupa dengan proses. Begitu pula dengan kita ini, takhwifa adalah sebuah hasil. Di situ munculnya pasti ada proses. Prosesnya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menakut-nakuti? Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, idza ra'aitumuhu fafzi'u bisolati, apabila kalian melihat gerhana maka takutlah. Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh kita fafzi'u, takutlah, takutlah kalian semuanya. Maka berarti gerhana ini adalah takhwifa. Akan tetapi di zaman sekarang gerhana adalah sebagai hal biasa. Bahkan sebagian orang dengan adanya gerhana mereka
menyiapkan makanan, minuman, makan enak dan seterusnya. Bahkan sebagian manusia adalah hal biasa saja. Padahal Nabi SAW ketika melihat gerhana fafazi'ah fa akhta'a fi dir'i, sampai saking takutnya Rasulullah mengambil baju itu salah, dia mengambil baju perangnya padahal untuk salat, untuk salat. Saking takutnya Rasulullah SAW sampai takut, sampai salah mengambil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan gerhana atau memunculkan gerhana itu karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wallahu aghyaru min ayyazni 'abduh au antazni amatuh. Allah itu zat yang paling cemburu ketika hambanya berbuat zina atau perempuan berbuat zina. Itu menunjukkan bahwasanya di antara sebab munculnya gerhana itu karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hal yang membuat marahnya Allah sehingga Allah memunculkan gerhana itu adalah karena semaraknya perzinaan dan muqaddimatuz zina, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Maka hendaknya dikaitkan antara proses, antara hasil adanya gerhana dengan adanya prosesnya adanya itu karena maksiatullah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Maka adanya gerhana itu adalah sebuah lambang akan dekatnya hari kiamat, sebuah lambang dekatnya hari kiamat. Bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala merubah dari matahari atau bulan yang begitu harusnya terang kemudian tertutupi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah, akan muncul besok paginya dari arah barat yang seharusnya muncul dari arah timur mataharinya, dan akan muncul dari arah barat. Maka itu berarti dekatnya hari-hari kiamat. Jadi takhwifannya untuk menakut-nakutinya adalah pahami ini adalah menunjukkan kurbi, dekatnya hari kiamat. Kalau sudah mendekati hari kiamat, maka berarti persiapan Anda, apa yang harus Anda lakukan. Oleh karena kata Rasulullah SAW, karena itu menunjukkan kurbu sa'ah, dekatnya hari kiamat, maka Rasulullah SAW menegaskan, fatasaddaqu, banyak-banyaklah bersedekah, fastaghfiru, maka mintalah ampun, fakabbiru, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 poin yang harus kita lakukan di saat wujudul kusuf, adanya gerhana, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau mengambil bekal, kemudian mengagungkan. Perhatikan, renungkan 3 perkara tadi. Poin pertama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak istighfar. Ini adalah pelebur dosa. Itu menunjukkan bahwasanya ini adalah kiat supaya kita terhindar dari api neraka dan supaya kita terselamatkan besok di hari akhirat. Maka ada kiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu istighfar. Maka istighfar adalah pelebur dosa-dosa kita. Berarti harus kita butuh pelebur. Yang kedua, kemudian disuruh kita watasaddaqu, banyak bersedekah. Ini menunjukkan juga bahwasanya sedekah atau ini termasuk kiat untuk gimana caranya kita bisa selamat. Tadi pelebur, berarti kita harus banyak mengambil amalan, yaitu dengan banyak bersedekah. Yang nomor 3 adalah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya kita mengagungkan Allah? Dengan cara kita mengingat betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka itulah kunci-kunci apa yang Rasulullah sampaikan tadi, harusnya kita pikir dengan serius. Itu adalah kunci-kunci keberhasilan. Kalau kita ingin berhasil, berarti syukuri
mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Artinya kita harus pandai-pandai bersyukur. Harusnya kita pandai-pandai bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, di antara juga wujud syukur kita kepada Allah adalah banyak-banyak bersedekah. Dan di antara wujud syukur kita adalah beristighfar. Karena termasuk orang yang tidak bersyukur adalah selalu bermaksiat kepadanya. Berarti itu saling berkaitan antara tiga pokok sebagaimana kita diajarkan Rasulullah SAW ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Poin yang penting yang harus saya sampaikan di sini adalah janganlah gerhana itu dibikin hal yang biasa. Perhatikan di sini, hendaknya kita merasa takut, merasa sedih. Jangan-jangan hal ini adalah hari kiamat telah tiba kepada kita. Jangan-jangan adalah sebuah gempa musibah, kehancuran dunia akan datang kepada kita. Jadi bukan dibikin mainan guyonan, bukan kita dibikin ini dan itu. Oleh karenanya maka syariat kita Islam mengajarkan harusnya kita nggak perlu merespon apa-apa yang telah datang di di medsos yang dengan menyampaikan ini dan itu, karena penyampaian sebelum adanya gerhana itu menafikan kita itu nggak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya adanya medsos dengan pemberitahuan ini dan itu benar-benar menghilangkan apa yang menjadi hikmah adanya gerhana itu. Perhatikan di hati-hati kita semuanya, tidak ada rasa takut sama sekali dengan adanya gerhana. Kita nyantai saja, nyantai dari ujung beli ini dan ini, nggak ada masalah. Kayaknya tidak ada kejadian yang aneh. Padahal kejadian ini adalah takhwifa. Yang membuat perubahan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya terbayang di dalam benak kita, jangan-jangan ini adalah sebentar lagi adalah musibah yang besar akan menimpa di dunia ini, atau jangan-jangan ini adalah suatu tanda hari kiamat telah tiba. Sehingga harusnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak belajar, memperbanyak ini dan itu. Bukan kita nyantai dan santai sekali. Semoga apa yang Allah turunkan berupa gerhana ini membangkitkan kepada kita semuanya untuk selalu menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh dan solihah, hamba yang selalu taat kepada Allah, dan juga baik antara hubungan kita dengan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.